Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Di sebelah saya ini adalah cucu dari Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi Waliullah yang menjadi tawasul setiap doa bagi warga NU. Demikian cintanya berpegang kepada dasar dari hadis Nabi yang barang siapa mencintai ulama sama dengan mencintai Rasul, dan yang mencintai Rasul sama dengan mencintai Allah. Inilah yang menjadi kekuatan sehingga Nahdlatul Ulama mampu menyerap ratusan juta manusia di Indonesia. Dasar fondasi ini. Jadi kenapa NU bisa berjaya sampai sekarang berusia 100 tahun lebih? Salah satu diantaranya adalah man akroma aliman faqad akromani wa man akromani faqad ubiha indallah taqwal jannah. Jadi khidmatur rijali sababul wisoli ila maulama wali, inilah yang mengkaitkan dari tetesan cahaya Rasulullah Muhammad SAW kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para tabi'in, sampai kepada para waliullah. Dari waliullah ini kemudian difotokopi menjadi bangun kebangsaan, bangun negara yang bernama Indonesia, yang pembukaan undang-undang dasarnya sebagai landasan hukumnya adalah atas berkat rahmat Allah, didorong oleh keinginan yang luhur mengantarkan bangsa Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan, berdasarkan dari cintanya kepada Allah. Karena kita tidak mampu melihat Allah, maka mencintai Nabi. Karena kita tidak mampu bertemu dengan Nabi, kita mencintai para tabi'in. Seterusnya sampai kepada Syekh Abdul Qadir Jailani Al-Baghdadi. Seorang ulama yang demikian alimnya, demikian juhudnya, sehingga nyaris setiap sepak terjangnya dijadikan patokan hidup bangsa Indonesia. Bagaimana cara di dalam melakukan kehidupan esoterem, bagaimana bertorekoh. Toreko itu adalah jalan rumpil untuk menuju kepada Allah. Maka kalau sekarang muncul dari orang-orang baru, pemahaman baru Wahabi yang ada di Arab, mengsesatkan manakib, mensesatkan Barzanji, itu bukan golongan kami. Golongan kami adalah mencintai Allah melalui wali-walinya, mencintai Allah melalui ulama-ulamanya. Bahkan beliau yang demikian merendahnya menyindir di Indonesia ini agama bagus, perjalanannya hebat, tapi ada satu masalah, ada satu muskilah. Saya tanya, muskilah? Banyak habib yang kelasnya sebenarnya tidak habis, ilmunya sedikit, tetapi kibirnya, takaburnya sudah melebihi ukuran. Beliau ini yang asli habib, asli sayyid dari Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu, yang sepak terjangnya demikian luhur, dijadikan patokan contoh. Kehidupan asketiknya, mulai kezuhudannya, mengungkurkan dunia, tidak membutuhkan pangkat derajat dunia, tetapi melalui kecintaan pangkat yarfa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajah. Syarat untuk mencapai itu bagaimana mungkin kalau tidak memiliki akhlak? La khuluq la din. Tidak mempunyai akhlak, maka sesungguhnya dia tidak paham agama. Karena bangun agama Islam didasarkan dari akhlakul karimah. Maka Rasulullah, nabi-nabi semuanya diberikan kehebatan ilmu. Seperti Musa, ilmu. Seperti Nuh, penyelamat bangsa.
seperti Abraham yang melahirkan bapak keimanan orang sedunia, tetapi Rasulullah mendasarinya, intisari dari pengetahuan, ilmu dan sebagainya, kekeramatan, mahabbah ditambah dengan mukjizat-mukjizat diramu di dalam wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka apa yang diucapkan oleh Rasulullah setelah menerima amanat itu? Innamal bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya dengan Sayyid belum pernah ketemu, tapi begitu duduk bisa langsung ketemu. Karena apa? Bilqol, bukan yang diubo-rampeni dalam kenyataan-kenyataan pandangan manusia. Hati kita ketemu. Ketika hati ketemu, maka antara orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beragama Islam, sesama orang yang beriman akan saling mengamankan. Karena ingat bahwa iman didasarkan kata aman. Maka ketika orang mengaku beriman tetapi tetangga-tetangganya tidak aman dari tangan dan mulutnya, dia tidak boleh disebut orang yang beriman. Ini dasar. Bisa mengerti ini kalau kita menghormati ulama-ulama. Yang wabil khusus, nanti Gus Mustafa ini akan diberikan ijazah langsung Qodriyah wa Naqsabandi lengkap dengan sanadnya, dari sumbernya asli, cucu buyutnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan ini pondok pesantren Soko Tunggal yang ada di 14 provinsi ini bisa menjadi mercusuar menebarkan ilmu. Bukan hanya sekedar ilmu, karena ilmu tanpa akhlak akhirnya menjadi iblis. Iblis yang luar biasa ilmunya, tetapi dia punya sifat kibir, takabur, hilang ilmu. Maka sehebat ilmu apapun tanpa didasari akhlakul karimah, sia-sia. Pada kesempatan ini kami berdua bersama saksikan santri-santri merasa bahagia. Ada seorang tetes roh yang berasal dari tetesan Rasulullah sampai kepada Syekh Abdul Qadir, sampai kepada beliau. Mudah-mudahan ini menjadi gambaran bahwa kami sekeluarga Bani Husain, Bani Abdul Majid menjadi orang-orang yang senantiasa di dalam doanya, mengikuti panji-panji benderanya Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala. Pesan kami, kita boleh beragama, bahkan kita boleh berbeda di dalam pemahaman agama, tetapi harus didasarkan kepada ilallah, alallah, minallah. Tanpa itu tidak ada keikhlasan. Tidak ada keikhlasan, maka tidak ada amalan yang akmal. Tidak ada kesempurnaan. Saudaraku, Indonesia sedang menghadapi pemilihan presiden. Agama yang hebat ini, Islam yang luhur ini, jangan dijadikan alat untuk memecah belah bangsa. Silahkan yang jadi Mas Prabowo, Mas Ganjar, atau Anies, tidak ada masalah. Mau Anies, mau Prabowo, mau Ganjar, silahkan. Tetapi jangan korbankan ukhuwah Islamiyah hanya karena jabatan. Rasulullah tidak pernah merestui penggunaan dalil-dalil agama untuk kekuasaan. Suatu saat Mu'adz bin Jabal datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya minta, saya sudah berjuang, bolehkah saya menjadi gubernur? Dijawab oleh Rasulullah, akankah engkau tidak merasa cukup dengan Allah dan Rasul? Mu'adz bin Jabal yang luar biasa ini akhirnya menyadari. Tetapi ketika Mu'adz bin Jabal tidak ingin lagi menjadi gubernur, justru diangkat oleh Rasulullah menjadi gubernur. Jadi jabatan yang cuma 5 tahun
10 tahun. Wahai Mas Ganjar, wahai Mas Prabowo, wahai Bang Anies, jangan korbankan umat Islam yang ditetesi, dirabuk dengan kecintaan terhadap Syekh Abdul Qadir Jailani. Ini pesan saya. Barangkali di Indonesia ini sudah semakin langka orang-orang kiai-kiai yang tua. Jadi pesan barangkali mudah-mudahan bisa merubah. Mari sama-sama berkompetisi dengan sehat, tetapi tidak mengorbankan agama. Ila liqa, billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Oke, monggo.